Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita akan bahas tentang asuransi ya. Kenapa asuransi itu dilarang? Ya. Jadi ceritanya kan kita ini menginginkan kesehatan yang prima ya. Ada berbagai macam cara ya. Kita makan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, lalu kita pun berolahraga ya. Ya semuanya ingin sehat ya. Namun terkadang ada ketakutan ya. Kita kadang takut itu apa? Kita takut sakit gitu. Semua orang ingin sehat dan kita menjadi takut akan sakit. Nah, ketakutan inilah dijual oleh segelintir orang. Ya. Timbullah yang namanya istilah asuransi. Jadi asuransi ini menjanjikan ya bahwa jika kita membayar sejumlah uang ya, misalnya per bulan 1 juta gitu ya. Per bulan 1 juta atau per bulan 500.000 ya. Per bulan 500.000 dan jikalau kita mengalami sakit maka kita akan di cover ya. Terdengar indah ya, namun ternyata ada apa namanya penipuan di situ, penipuan terselubung ya. Bagaimana penipuan terselubungnya? Jadi begini, kita nih misalnya teman-teman nih sakit ya, sakit ya setelah membayar uang ya. Misalnya gini, taruhlah teman-teman udah bayar 500.000 per bulan, sudah mencapai 10 bulan, berarti ada 5 juta ya. Nah, namun setelah bulan ke-10 teman-teman tidak sakit. Kalau kita hitung ya, uangnya sudah mencapai 5 juta ya. Nah, jika teman-teman tidak sakit, ya uangnya itu tidak bisa teman-teman ambil gitu. Jadi secara bahasa lain ya, uang teman-teman tuh diambil senilai 5 juta. Ya. Jadi sebenarnya apa? Jadi sebenarnya mereka menjual ketakutan bahwa orang tuh takut sakit. Maka dijual mereka berpikir suatu produk namanya asuransi. Jadi gini ya, mereka itu cerdas. Kenapa? Mereka tidak semua orang bisa punya asuransi. Karena kalau orang yang sakit ya, itu tidak akan diterima ya karena mereka akan rugi gitu. Jadi mereka sudah meneliti, mereka punya data statistik gitu ya. Dan mereka canggih gitu ya. Dan mereka menemukan formula gitu. Misalnya saya kurang tahu jelasnya, misalnya umur 25 sampai 50 saja yang bisa, atau misalnya umur 60 yang bisa dapat asuransi gitu. Ya ada syaratnya gitu, tidak semua orang bisa dapat. Karena berdasarkan perhitungan mereka, ini orang harus jarang sakit biar perusahaan untung. Gitu guys. Ya, jadi sebenarnya itu kenapa di dalam Islam dilarang. Karena jika misalnya kita udah bayar 500.000 sama 10 kali, ini 10 bulan dan 5 juta. 5 jutanya itu harus jelas kalau di Islam tuh. 5 jutanya tuh harus tidak bisa, konsep hangus tuh tidak bisa gitu. Dalam Islam tuh harus jelas gitu. Ya, jadi muamalah tuh tidak bisa, itu kan berarti ada ketidakpastian gitu kan. Nah, itulah yang disebut gharar ya, bahwa dalam Islam itu harus jelas gitu ya. Manfaatnya kapan gitu. Kecuali misalnya kalau misalnya tidak sakit uang kembali 5 juta, oh itu bagus gitu. Tapi tidak akan ada yang seperti itu ya. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Kenapa asuransi dilarang? Oke, lalu pertanyaan selanjutnya. Lalu solusinya gimana gitu kan? Ya solusinya teman-teman kalau ada uang sejumlah misalnya 500.000 itu ya teman-teman tabung sendiri di tabungan syariah, atau misalnya teman-teman simpan di rumah, atau misalnya teman-teman beli emas ya simpan sendiri gitu.
Dan bagusnya itu kalau misalnya teman-teman udah 10 kali, misalnya udah 5 juta ya, udah 10 bulan, ya alhamdulillah teman-teman uangnya banyak gitu kan, bisa untuk kepentingan yang lain gitu, yang lebih perlu gitu. Oke, jadi begitu ya. Gimana sekarang udah paham ya pencurian dengan skema asuransi? Oke, teman-teman ada yang ikut asuransi? Ya, dan teman-teman kemungkinan besar orang yang ikut asuransi itu orang-orang sehat malah. Karena kalau nggak sehat mereka tidak akan diterima. Tapi kalau teman-teman sudah lama ikut asuransi, coba hitung deh. Uang teman-teman misalnya per bulannya berapa dikali sekian bulan atau mungkin tahunan, udah berapa ratus juta, udah berapa miliar yang teman-teman keluarkan begitu saja. Welcome. Ya, sekarang teman-teman matanya sudah terbuka. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.